Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Apa kabar kalian? Semoga saya harap kalian baik-baik saja ya. Di sini saya akan mempresentasikan teori serta implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum membahas lebih jauh mengenai materinya, izinkan terlebih dahulu saya di sini memperkenalkan diri. Nama saya Aziz Setiawan, saya dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi S1 Manajemen. Baik, gak usah nunggu lama-lama lagi, kita langsung ke materinya saja. Sebelum membahas jauh tentang hukum, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih hukum itu. Di sini saya mencoba mengutip dari ahli hukum Indonesia yakni Yunasril Ali. Dia berpendapat bahwa hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah setempat. Hukum juga meliputi aturan berupa undang-undang serta peraturan terkait, kaidah dalam masyarakat, dan keputusan yang ditetapkan oleh penegak hukum. Menurut filsuf Jerman yang hidup sekitar abad ke-18 kalau nggak salah, yakni Immanuel Kant, mengartikan hukum itu sebagai serumpunan peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Kalau kita mengkategorikan hukum, maka banyak sekali jenis-jenis hukum. Bisa kita kategorikan berdasarkan sumbernya maupun berdasarkan isinya, berdasarkan daya kerjanya, berdasarkan fungsinya, wujudnya, bentuknya, sampai ke jenis-jenis hukum berdasarkan hukum perdata. Membahas terlebih dahulu tentang hukum berdasarkan sumbernya. Hukum berdasarkan sumbernya ini bisa kita kategorikan menjadi dua, yakni hukum tertulis atau written law, yang dimana hukum ini tercantum dalam sebuah dokumen gitu. Seperti halnya di sini undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, yang mana hukum ini tuh ada tertulis, disahkan, dan dibukukan. Dan yang kedua adalah hukum tidak tertulis. Dalam hukum tidak tertulis ini, atau bisa kita sebut unwritten law, adalah hukum yang tidak tercantum dalam dokumen resmi, melainkan hidup dalam tradisi atau kebiasaan masyarakat, seperti halnya adalah hukum adat dan sebagainya. Kemudian di sini saya ingin bahas tentang hukum berdasarkan isinya. Jikalau kita membahas hukum berdasarkan isinya, maka di sini akan dapati menjadi hukum yang bersifat privat dan publik. Seperti namanya, hukum privat ini adalah hukum yang bersifat untuk pribadi gitu. Contohnya adalah hukum perdata, yang dimana bersifat penyelesaian sengketa secara pribadi gitu. Sedangkan hukum publik ini sesuai namanya adalah hukum yang mencakup banyak orang. Contoh halnya adalah ya seperti yang saya katakan tadi, undang-undang, pengaturan pemerintah, perda, dan sebagainya. Kemudian di sini ada yang berdasarkan daya kerjanya. Hukum berdasarkan daya kerjanya ada dibedakan menjadi hukum yang bersifat memaksa dan mengatur. Kemudian
hukum dibedakan menjadi fungsi dan bentuknya. Apa sih hukum sesuai bentuk dan fungsinya? Seperti yang saya katakan tadi, hukum menurut bentuknya itu adalah hukum publik atau public law, hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau entitas, termasuk hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum tata negara. Sedangkan hukum privat atau private law adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas satu sama lain, termasuk hukum perdata dan hukum dagang. Jika kita mengkategorikan berdasarkan fungsinya, maka di sini hukum terbagi menjadi dua, yakni hukum material atau substantif law, yakni hukum yang berisi norma-norma yang mengatur hak dan kewajiban substantif. Dan yang kedua adalah hukum formal. Hukum formal atau disebut juga dengan procedural law adalah hukum yang berisi prosedur atau tata cara untuk menegakkan hukum material, seperti hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Kemudian di sini juga selain yang ada di slide, ada juga hukum berdasarkan wilayahnya gitu. Ada yang bersifat nasional maupun internasional. Hukum nasional ini adalah hukum yang berlaku hanya di salah satu negara. Contohnya adalah Undang-Undang Omnibus Law yang hanya berlaku di Indonesia. Terus ya semacam itulah. Kemudian ada hukum internasional. Hukum internasional ini adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara atau entitas internasional. Contohnya apa sih? Contohnya adalah hukum batas pantai negara gitu. Ada peraturan internasional yang mengaturnya. Atau juga pengaturan tentang pengembangan nuklir tuh. Pengembangan nuklir itu berlaku secara internasional karena di bawah naungan PBB. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang jenis-jenis hukum yang saya sebutkan tadi, di sini saya akan menekankan kepada hukum yang sering kita jumpai atau sering bersinggungan dengan kehidupan kita sebagai masyarakat, yakni adalah hukum perdata. Hukum perdata adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dalam masyarakat. Istilah perdata berasal dari bahasa Jawa kuno predato, yang berarti bertengkaran atau perselisih. Secara umum, hukum perdata ini mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan dan hubungan antara orang-orang dalam masyarakat, termasuk hubungan keluarga, harta, kekayaan, waris, dan perikatan. Di sini saya ingin mengungkapkan bahwa ada 5 jenis-jenis hukum perdata yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah hukum perkawinan, yang kedua adalah hukum waris, ketiga adalah hukum kekeluargaan, keempat adalah hukum perikatan, dan kelima adalah hukum kekayaan. Hukum perkawinan itu apa sih? Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa hukum perdata itu dibagi menjadi 5, yaitu hukum perkawinan, hukum waris, hukum keluargaan, hukum perikatan, hukum kekayaan. Sebenarnya jenis hukum perdata ini lebih banyak lagi ya dari apa yang saya sebutkan. Seperti halnya adalah hukum perusahaan, hukum tanggung gugat, dan sebagainya. Di sini saya ingin menjelaskan hukum perkawinan. Hukum perkawinan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini merupakan dasar utama yang mengatur segala aspek
yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia. Kemudian juga ada hukum harta benda atau hak waris ya. Di sini fungsinya adalah untuk mengatur kepemilikan dan pengalihan harta benda, baik bergerak maupun tidak bergerak. Contohnya adalah hukum tentang kepemilikan tanah dan bangunan. Di masyarakat sendiri kita sering melihat orang tua yang kaya raya akan menurunkan warisannya kepada anaknya. Agar hal ini tidak menimbulkan konflik, maka dibuatlah sebuah undang-undang yang mengatur hal ini. Kemudian adalah hukum keluarga, yakni adalah hukum yang mengatur hubungan hukum dalam keluarga, seperti pernikahan yang seperti saya sebutkan tadi, perceraian, adopsi, dan hak asuh anak. Kemudian di sini ada hukum perikatan. Hukum perikatan ini atau yang kita sebut kontrak adalah mengatur perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih, termasuk hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Contohnya adalah perjanjian jual beli, atau dalam kehidupan sehari-hari sering kita mendengar istilah AJB gitu, akta jual beli. Kemudian adalah sewa menyewa serta kerjasama atau MOU. Ada juga hukum perusahaan. Hukum perusahaan ini mengatur pendirian, pengelolaan, dan pembubaran perusahaan serta hak dan kewajiban para pemegang saham. Contohnya adalah undang-undang mengenai hak pembangunan sebuah perusahaan. Dalam hukum perdata ini memegang teguh prinsip-prinsip kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, etikat baik, kepastian hukum. 4 hal ini senantiasa selalu dipegang oleh yang namanya hukum perdata. Maksud dari hukum berkontrak itu apa sih? Hukum berkontrak adalah prinsip bahwa setiap orang itu bebas untuk membuat perjanjian atau kontrak dengan siapa saja, asalkan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kemudian pacta sunt servanda adalah berprinsip bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, baik pihak pertama maupun pihak kedua dan seterusnya. Kemudian etikat baik adalah prinsip bahwa setiap tindakan hukum harus dilakukan dengan etikat baik atau kejujuran. Kemudian ada yang namanya kepastian hukum. Kepastian hukum ini adalah prinsip bahwa setiap orang itu berhak atas kepastian hukum, di mana hukum harus jelas, tetap, dan dapat diprediksi. Tidak bisa kita bayangkan kan kalau hukum ini setiap tahun atau setiap bulan berganti-ganti. Maka berapa banyak perusahaan yang akan merugi akan hal ini? Berapa orang yang akan beradaptasi terus-menerus karena adanya perubahan peraturan? Kemudian implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya kita menemui banyak hal yang menimbulkan sengketa serta pertikaian. Nah, di sini hukum hadir sebagai penyelesaian atau sebagai rujukan untuk penyelesaian dari suatu masalah. Hukum di sini hadir sebagai punishment atau hukuman dari setiap pelanggaran yang ada. Dalam pengaplikasiannya sendiri, hukum bisa diaplikasikan di dalam kehidupan lingkungan berkeluarga, lingkungan pendidikan, maupun lingkungan kerja. Sebagai contoh, implementasi hukum di lingkungan keluarga, ada hukum perkawinan. Hukum yang mengatur hubungan perkawinan ini diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menetapkan syarat-syarat dan prosedur perkawinan. Jika tidak ada hukum perkawinan, maka orang akan mengalami kebingungan, akan mengalami
suatu kekacauan karena tidak ada pembatas antara mana yang boleh dan tidak boleh. Kemudian dalam keluarga juga ada yang namanya hukum waris. Di sini hukum waris berperan sebagai pengatur dalam pembagian harta peninggalan seorang kepada anak-anaknya, termasuk wasiat, penerimaan atau penolakan warisan, dan pembagian waris. Kemudian implementasi hukum di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, mungkin beberapa di antara kita pernah mengalami yang namanya bullying, ya, dibully gitu. Nah, di sini adanya hukum di lingkungan sekolah yakni adalah hukum anti diskriminasi. Hukum anti diskriminasi ini adalah hukum yang melarang diskriminasi berdasarkan agama, ras, etnis, dan lain-lain sebagainya. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tanpa adanya hukum ini, maka berapa banyak anak Indonesia yang dibully tanpa bisa membela. Maka dengan adanya hukum ini, dibuatlah pembatas, dibuatlah pelindung, agar orang-orang tidak bisa berbuat seenaknya. Kemudian di sini ada juga hukum bertoleransi dalam beribadah. Hukum yang mengharuskan siswa untuk menghargai dan memperbolehkan teman untuk melaksanakan ibadahnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini sangat beragam, mulai dari ras, etnis, maupun agama. Dalam kehidupan sehari-hari pun sering kita jumpai teman yang tidak seagama dengan kita. Maka dalam hal ini, sepertinya misal ada teman kita yang non-muslim ya, mengikuti pelajaran pendidikan agama. Dan ketika pendidikan agama itu lebih mengarah kepada agama Islam, maka sang guru ataupun dosen memperbolehkan siswa yang non-muslim ini untuk tidak mengikutinya. Ini adalah salah satu bentuk bertoleransi dalam beribadah. Kemudian adalah implementasi hukum di lingkungan kerja. Di lingkungan kerja pun sangat banyak hukum yang dapat diaplikasikan. Contohnya adalah hukum dalam ketenaga kerjaan. Hukum yang mengatur dalam hubungan antara pekerja dan majikan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di sini adalah mengatur tentang ketenaga kerjaan seperti halnya hukum cipta kerja, Omnibus Law, dan sebagainya. Kemudian adalah hukum yang mengatur hak-hak bagi para pekerja. Seperti halnya pengaturan cuti, tunjangan hari raya, jam kerja, hari libur, serta hal-hal lain yang menyangkut pengaturan ini yang contohnya termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja. Kemudian mengimplementasikan hukum di lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, yang bakal sering kita temui adalah hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana ini adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan individu mengenai kejahatan atau pelanggaran, seperti hukum pidana yang mengatur tindak pidana dan sanksinya. Contohnya adalah seperti melakukan pencurian, pemerkosaan, pembegalan. Ini diatur dalam hukum pidana. Kemudian ada yang namanya hukum perdata. Hukum perdata ini apa sih? Hukum perdata ini adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dalam masyarakat, termasuk hukum perkawinan di dalamnya, waris, dan perikatan. Sekian sedikit penjelasan saya mengenai teori hukum dan pengimplementasian hukum dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dapat dimengerti. Saya sadar apa yang saya sampaikan jauh dari kata sempurna, jauh dari kata bagus. Maka dari itu mohon kritikan yang membangun.
Kurang lebihnya wassalamualaikum. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali. Sasai. Arigatou gozaimasu.